Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 260. Kisah seorang muda yang berpura-pura culun. Aku sudah menjadi begini begitu lama. Aku tidak bisa menahannya. Apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Zidan berkata kepada Kaori dengan senyum di wajahnya. Apakah Aril wajib membantumu memenangkan permainan? Kaori berkata dengan suara dingin. Karena dia tahu apa yang terjadi pada orang-orang tua ini. Dia tidak perlu bertele-tele. Sekarang Asosiasi Batu dan Catur di Bandung telah menjadi lelucon terbesar di dunia catur Bandung. Meskipun mereka telah menarik diri dari asosiasi tepat waktu, mereka masih tidak dapat dihindari. Situasi diejek karena martabat mereka telah membuat beberapa orang tua sangat marah. Mendengar Kaori mengatakan ini saat ini, dia bahkan lebih marah. Kaori, kamu sebaiknya memperhatikan sikapmu. Jika mengatakan sepatah kata kepada Zidan, perusahaanmu akan berakhir di Bandung, kata Zidan dengan dingin. Kamu sangat cakap. Mengapa kamu tidak pergi ke kompetisi sendiri? Bisakah kamu menang? Atau kamu? Kaori menunjuk beberapa orang secara acak dan berkata dengan jijik. Ekspresi orang-orang yang dituduh tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika mereka memiliki kemampuan, bagaimana mereka bisa membiarkan Aril melakukan ini? Justru karena dia tidak memiliki kemampuan dan ingin menikmati kehormatan, dia memaksa Aril untuk bersaing, tentu. Apa yang disebut paksaan hanyalah angan-angan mereka, jika bukan karena Kaori. Bahkan jika Raja Surga datang, tidak mungkin untuk menggoyahkan keputusan Aril. Kaori, kita hanya perlu Aril untuk maju, berlutut dan meminta maaf. Jangan sembrono. Keluarga Wijaya tidak bisa melawan kami. Dan saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Kamu membela seperti itu, orang yang tidak berguna. Itu tidak ada gunanya bagimu. Dan reputasinya sebagai pemborosan terkenal di seluruh kota. Hanya memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Apa kerugian keluarga Wijaya? Setelah mendengarkan kata-kata beberapa orang, ekspresi Kaori menjadi dingin. Dan memang benar bahwa Aril dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Dan bahkan seluruh Bandung berpikir demikian. Tapi di mata Kaori, Aril bukanlah orang yang tidak berguna. Dia hanya rendah hati dan sederhana. Dia suamiku. Jadi tentu saja aku ingin membantunya. Dan itu bukan salahnya. Kalian yang telah membuat kemajuan berulang kali. Jadi mengapa dia harus meminta maaf? Kaori berkata dengan sikap yang kuat. Zidan mengertakkan gigi dan menatap Kaori. Dia berpikir bahwa mengancam Kaori akan membuat Aril berlutut dan meminta maaf. Tetapi dia tidak berharap sikap Kaori menjadi begitu keras kepala. Dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Suami, kamu benar-benar mengakui bahwa sampah semacam ini adalah suamimu. Siapa yang tahu di seluruh Bandung? Kamu belum membiarkan dia menyentuhmu selama 3 tahun. Mungkinkah kamu telah menerima nasibmu sekarang? Dan lebih suka membiarkan seluruh keluarga Wijaya jatuh ke dalam perangkap celaka. Airnya panas, kata Zidan. Mengenai Aril dan Kaori, semuanya dikabarkan oleh Andika di Bandung. Reputasi Aril sangat keras, dan Andika memiliki pujian mutlak. Tetapi semua ini hanyalah masa lalu. Tidak demikian sekarang. Kaori berubah dari membenci ke perubahan Aril, untuk mengakui perasaannya terhadap Aril. Dan sampai sekarang, beberapa petunjuk tentang hubungannya dengan suami dan istri. Jika Aril tidak tercerahkan, mereka seharusnya sudah lama pasangan. Zidan, kamu terlalu tua. Apakah kamu masih harus begitu tak tahu malu? Dia tidak bisa kalah dalam kompetisi. Dia harus memberimu wajah. Dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memaksanya melakukan hal-hal yang kamu bisa? Apakah kamu tidak melakukannya sendiri? Apakah kamu tidak mendengarkanku? Apakah kamu melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan pada orang lain? Kata Kaori. Sikap Zidan dan yang lainnya kuat dan superior. Karena mereka berpikir bahwa mereka telah berhasil mengancam Aril untuk pertama kalinya.
yang telah membentuk perasaan bagi mereka bahwa Ariel dapat dirusak sesuka hati. Jadi mereka akan melanjutkan sekarang. Ukuran terlebih lagi. Ketika Ariel berada di asosiasi, dia dengan mudah mengalahkan Winky. Bagaimana mungkin dia kalah dalam kompetisi? Jadi menurut mereka, Ariel bukan tidak bisa menang, tapi sengaja mempermalukan mereka dan sengaja melawan mereka. Orang yang tidak berguna. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk benar dengan mereka? Ini adalah ide Zidane dan yang lainnya. Kuat dan tidak masuk akal. Apa gunanya berbicara banyak omong kosong? Kami hanya punya satu permintaan. Biarkan Ariel muncul sekarang. Berlutut dan meminta maaf kepada kami. Jika tidak perusahaan Anda akan bangkrut. Kata Zidane. Tanpa niat untuk mundur. Ketika kerabat keluarga Wijaya mendengar tentang ini. Itu sebenarnya karena Ariel. Satu demi satu. Mereka sangat marah sehingga perusahaan akhirnya dapat mengambil napas. Dan sekarang telah menyebabkan begitu banyak masalah karena Ariel. Kaori, kamu harus memikirkan situasi perusahaan secara keseluruhan. Ariel menyinggung Tuan Zidane dan yang lainnya dan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Inilah yang seharusnya terjadi. Dari Ariel, jika Anda memiliki perusahaan, Anda harus memikirkannya. Meskipun ketuanya saat ini Anda, kami tidak punya hak untuk berbicara. Tetapi untuk menutupi pemborosan semacam ini, itu telah menyeret seluruh perusahaan. Apakah itu sepadan? Beberapa kerabat keluarga Wijaya membujuk Kaori dengan tatapan baik. Kaori tersenyum dingin. Tanpa Ariel, perusahaan keluarga Wijaya tidak akan ada lagi. Hal-hal ini bukanlah apa-apa yang tidak ingin disebutkan oleh Ariel. Belatung dengan tulang ini sebenarnya ingin Ariel berlutut sebagai ganti stabilitas perusahaan. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak terlalu peduli dengan perusahaan. Mereka hanya khawatir setelah perusahaan runtuh. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Bukan kerugian mereka untuk membuat Ariel berlutut dan meminta maaf. Jadi mereka secara alami berpikir begitu. Bukan masalah besar. Karena saya memiliki keputusan akhir tentang urusan perusahaan. Anda tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan keputusan saya dan meminta Ariel untuk meminta maaf. Itu benar-benar tidak mungkin, kata Kaori. Kaori, apakah kamu ingin melihat perusahaan bangkrut? Saya pikir Anda sangat bijak sebelumnya. Tetapi sekarang tampaknya saya terlalu banyak berpikir. Anda bodoh. Anda tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. Kerabat keluarga Wijaya berkata dengan marah kepada Kaori. Meskipun Sofia tidak berbicara di samping, dia sangat senang melihat situasi ini. Perusahaan keluarga Wijaya runtuh dan Kaori tidak lagi menjadi ketua. Dia juga tidak memenuhi syarat untuk berdiri tegak di depannya. Dia berharap perusahaan bisa runtuh lebih cepat, dan Kaori akan jatuh dari posisi ketua. Kaori, kita semua demi kebaikan perusahaan. Anda harus terobsesi dan melawan Tuan Zidane. Ini adalah jalan buntu, kata Sofia. Ketika Zidane mendengar ini, dia berkata dengan bangga, sepertinya orang-orang di bawah komando Anda ini masuk akal. Mengetahui bahwa Zidane adalah seseorang yang tidak dapat tersinggung, saya akan memberi Anda kesempatan lain untuk segera meminta Ariel maju dan berlutut. Minta maaf kepada kami selanjutnya. Saya bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak terjadi. Kaori mengabaikan kata-kata Zidane dan berkata kepada karyawan perusahaan, mulai hari ini, Anda akan berlibur selama seminggu. Jika Anda percaya di perusahaan, tunggu saja saya. Berita. Jika Anda pikir perusahaan akan hancur, Anda dapat pergi ke yang berikutnya terlebih dahulu. Dan saya, Kaori, tidak akan pernah memiliki pendapat. Seluruh penonton meledak, dan perusahaan melambat, dan ada banyak hal lain yang harus dilakukan. Seminggu liburan berbayar, yang pasti akan memiliki kerugian besar bagi perusahaan. Tetapi di sisi lain, keberanian Kaori juga menarik. Dia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, memberi orang perasaan bahwa perusahaan akan bertahan dari kesulitan bahkan jika itu menjadi sasaran Zidane. Direktur Kaori benar-benar pemberani. Dia mengambil cuti seminggu dengan bayaran. Perusahaan masih berantakan. Bisakah kamu benar-benar bertahan hidup selama seminggu? Nona Kaori seharusnya tidak membuat lelucon tentang hal semacam ini. Dia menjadi ketua setelah mengakuisisi perusahaan. Mungkin ada pemilik emas di belakangnya.
Dan rantai modal pemilik emas harus sangat kuat. Kali ini Bandung sangat hidup. Saya tidak tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Ketika para karyawan berbisik, ekspresi kelompok Zidan sangat jelek. Tidak terduga. Tentu saja. Jika mereka benar-benar ingin menargetkan perusahaan keluarga Wijaya, itu akan menjadi hal yang mudah bagi mereka. Kaori, kamu memiliki keberanian seperti itu di usia muda. Aku terkesan. Tetapi kamu masih terlalu muda dalam bisnis pusat perbelanjaan. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Saya harap kamu dapat menanggung harga dari kejadian ini, kata Zidan dengan dingin. Zidan, aku harap kamu tidak menyesalinya. Kaori memanggilnya dengan nama depannya, dan tidak lagi menghormati Zidan sebagai senior. Zidan menarik napas dalam-dalam dan berkata, 10 hari. Keluarga Wijaya tidak akan menyombongkan diri. Saya mengubah nama keluarga saya. Zidan, jika keluarga Wijaya masih akan ada dan semua orang dapat bersaksi. Bersambung.